Dapatkan motivasi hidup untuk raih sukses sejati dalam Smart Motivation. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only theocentric motivator, sales training, expert and performance consultant. Selamat mengikuti. Halo, selamat malam Smart Listener. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Senang sekali kami bisa kembali menyapa Anda dalam Smart Motivation. Semoga hari ini semua aktivitas berjalan dengan lancar dan pastikan kalau Anda masih beraktivitas di hari ini di luar ruangan terutama, pastikan protokol kesehatan tetap kita terapkan ya Smart Listener. Di Smart Motivation pastinya kita berbincang bersama dengan founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, lalu juga REM Sales Trainer, seorang NLP License Practitioner, Team Alignment Facilitator and Organizational Culture Consultant, dan Director of CAPS dan Asia Servitama dan CSA, Eloy Zaluhu. Selamat malam Pak Eloy. Yes, selamat malam Mbak Uli, dan seperti biasa, walaupun sudah malam hari kami menyapa dengan good morning, good morning, good morning, semangat pagi, salam sehat, sukses dan bahagia. Yeay. Semangat pagi, Pak Eloy. Hari ini kayaknya kita bekalan rame banget ya. Ini kita bekalan all out banget ya. Ini spesial banget Mbak Uli. Spesialnya sepertinya ada teman-teman yang sambil mendengarkan dari device yang lain sehingga saya mendengar suara saya sendiri. Yes, benar Mbak Uli. Jadi kita kedatangan tamu yang spesial. Kita pernah melakukan acara spesial seperti ini pada bulan Oktober atau November tahun lalu. Sekaligus kita kedatangan 4 orang CTMers, Certified Theocentric Motivators. Dan karena waktu itu hasilnya bagus banget, penuh inspirasi, kita ulang lagi malam hari ini. Demikian Mbak Uli. Baik, betul banget. Bukan 1, bukan 2, tapi langsung 4 orang CTMers yang akan ngobrol bersama kita di Smart Motivator di malam hari ini. Kalau berbicara mengenai Smart Motivation, pasti ada hal yang lain lah daripada yang lain, karena kita juga berbicara mengenai TML di situ. Pak Eloy, ini kita langsung persilahkan ya, satu persatu CTMers yang bergabung bersama dengan kita di hari ini untuk bisa memperkenalkan dirinya secara langsung. Yang pertama mungkin kita mulai dari Pak Janto, betul? Oke, silakan, ya betul, Pak. Betul Mbak Uli. Oke, good morning, semangat pagi teman-teman semua dan juga Mbak Uli dan smart listener yang ada dimanapun saat ini. Ya, salam sehat untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Janto Widodo, CTM. Ya, saya seorang profesional yang bekerja di bidang keuangan di berbagai industri. Dan kemudian selama 15 tahun terakhir ini, saya berkecimpung di dunia perbankan. Jadi saat ini saya bekerja di sebuah bank swasta asing di Jakarta. Saya bergabung sebagai Certified Theocentric Motivator di batch yang ketiga tahun 2020 di bawah kepemimpinan Master Teacher kita Pak Eloy Zaluku. Yes. Oke. Ya, sedikit perkenalan dari saya Mbak Uli. Iya, Pak Janto, nanti kita ngobrol lebih panjang lagi ya. Siap. Nah, yang kedua panggilannya Pak Toto. Ini agak tricky nih. Saya tadi nyari Pak Toto tuh yang mana gitu kan ya. Nggak taunya Pak Sudianto Hartono. Panggilannya Pak Toto. Betulkah demikian? Betul sekali Mbak Uli. Terima kasih. Seperti biasa, saya juga ingin menyapa Mbak Uli dan rekan-rekan smart listener dimanapun Anda berada. Good morning. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya. Perkenalkan, nama saya memang Sudianto Hartono Mbak Uli. Tapi untuk lebih mudah diingat, ya kalau ketemu di jalan gitu, cukup dipanggil dengan Toto. Ya, sekarang saya masih bekerja Mbak Uli di sebuah perusahaan asuransi joint venture terkemuka di Indonesia. Ya, saya dipercaya sebagai head operation ya untuk membantu rekan-rekan operation di sana untuk bisa memberikan service yang terbaik buat customer kita. Nah, adalah satu panggilan hati nurani yang cocok dengan TML ini, Mbak Uli.
bahwa ketika saya mengetahui ada satu program CTM, saya langsung menyambut itu dan saya langsung mendaftarkan diri. Dan puji Tuhan bahwa saya bisa diterima oleh Pak Eloy ya, dan saya bisa mempelajari konsep-konsep yang unik sekali dari Theocentric Motivation and Leadership ini, Mbak Uli. Dan di mana kita ya lebih banyak menggali potensi diri kita ya, terus tujuan hidup kita lebih nyata dan lebih mengerti dari kita belajar tentang TML ini. Demikian Mbak Uli, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Toto. Yang berikut nih kita bergerak ke Pak Hendriks. Silakan Pak Hendrik atau Pak Hendriks dibacanya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat malam juga Mbak Anastasia Uli, dan saya juga ingin menyapa pada seluruh smart listener dimanapun berada di seluruh tanah air Indonesia yang tercinta ini dengan semangat pagi, pagi, dan pagi. Semangat terima pagi. kasih. Ya, Mbak Uli, nama panggilan saya Hendriks Mbak Uli. Ya, dan saya adalah Certified Theocentric Motivator, juga sama dengan teman-teman yang lain. Saat ini aktivitas saya sehari-hari bekerja sebagai sales head di perusahaan otomotif dealer Suzuki Duta Cendana Adi Mandiri di kota Cianjur, Jawa Barat. Sudah pernah ke sana, Mbak Uli? Ya. Dan ini adalah tahun ke-10 saya, Mbak Uli, menggeluti dunia otomotif khususnya di bidang sales. Oke. Ya, dan saya ada sebuah quotes menarik nih, Mbak Uli, bagi teman-teman smart listener yang kebetulan juga menekuni di dunia sales yang sama, yaitu saya ambil dari sebuah quotes seseorang bernama George Bernard Shaw. Beliau adalah peraih penghargaan Nobel dari Irlandia. Beliau mengatakan manusia yang berhasil di dunia ini adalah mereka yang bangun pagi, hari kemudian mengejar keadaan yang mereka inginkan, dan jika keadaan itu tidak mereka dapatkan, maka mereka menciptakannya. Ya. Oke, siap. Mantap, mantap. Terima kasih Pak Hendrik Santosaya. Yang berikutnya Pak Mustafa, Pak Abdul Mustafa, silakan Pak. Baik, semangat pagi, pagi luar biasa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang luar biasa ini Mbak Uli. Izinkan saya menyapa smart listener kita di seluruh Nusantara. Hello smart listener, senang sekali bisa berbagi dalam sesi kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Mustafa CTM. Saya adalah seorang atlet profesional, juga seorang hakim di Mahkamah Agung Republik Indonesia yang saat ini bertugas di Pengadilan Agama Cilegon dan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Mbak Uli. Oke. Terima kasih. Ya, salam kenal Pak Abdul Mustafa nih. Salam olahraga kalau gitu ya. Salam juara. Salam juara. Baik, Pak Eloy dan juga keempat CTMers di malam hari ini, para bapak yang luar biasa yang sudah bergabung di perbincangan kita di Smart Motivation. Kita akan lanjut di sesi berikutnya. Nanti Pak Eloy tolong bantu kami juga untuk bisa memahami apa sih sebenarnya sertifikasi CTM ini, untuk kita bisa paham lebih detail lagi. Kami kembali setelah jeda, Smart Listener. Kami undang Anda untuk bisa bergabung lewat WhatsApp kami. Juga Anda bisa saksikan perbincangan kami melalui YouTube channel Radio Smart FM. Kami kembali sesaat lagi. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Kabar gembira. Kini program TML Practitioner tanpa kriteria khusus hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. TML adalah singkatan dari Theocentric Motivation and Leadership yang merupakan model pembelajaran dan juga pelatihan dalam bidang motivasi dan kepemimpinan yang diintegrasikan dengan pemahaman spiritual. Pelatihan TML Practitioner dilakukan secara virtual bersama para Certified Theocentric Motivator terpilih dan Eloy Zaluku sebagai Founder and Master Teacher of TML. Ayo, dapatkan penawaran khusus dengan sistem TSA atau transfer semampu Anda. Terbatas untuk 100 orang pendaftar pertama. Segera daftarkan diri Anda melalui WhatsApp di 0813 983 98127 atau 0818 089 09199. Jadilah TML Practitioner dan ukir jejakmu.
Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami, Smart Listener, dalam perbincangan malam hari ini, Smart Motivation, Sekolah Kehidupan dan Kepemimpinan versi TML Practitioner bersama CTMers. 4 orang yang sudah bergabung dalam perbincangan kita di malam hari ini, pastikan nih Smart Listener, kita mendapatkan banyak sekali insight dari orang-orang yang luar biasa, para bapak yang luar biasa yang sudah bergabung di CTM gitu ya. Pak, kalau boleh tanya nih sama Pak Eloy ini, boleh diinformasikan untuk Smart Listener, sertifikasi CTM ini apakah gitu? Silakan disampaikan Pak. Thank you Mbak Uli, dan it's an honor by the way, ini sebuah kehormatan bisa mendatangkan sahabat-sahabatku yang hebat-hebat ini. Saya mulai dari Pak Abdul Mustafa, itu doktor itu, Bu Mbak Uli. Ini adalah hakim yang menolong banyak keluarga yang tadinya datang kepada beliau mau bercerai, ternyata pulang rukun kembali. It's an honor, ini kehormatan. Dan di sini ada Pak Hendricks, ini sempat bertahun-tahun ikut pesantren alam. Dan 10 tahun terakhir menerjunkan dirinya dalam dunia penjualan. Ini orang hebat, Mbak Uli. Tetapi mau datang bersama dengan kita malam ini. Dan Pak Toto, ini kalau saya menyebutkan tempat perusahaan asuransi, di mana beliau menjadi head of operation, semua orang pasti tahu. Dan Pak Janto ini adalah, seharusnya Pak Janto ini jadi mentor buat saya ini. Karena ada banyak hal yang saya, entah Pak Janto menyadari atau tidak, sebenarnya saya ini berguru dari beliau. So thank you teman-teman, Bapak dan Ibu. Sebenarnya yang menyatukan kami adalah misi yang sama. Yaitu apa? Kita mau menolong individu menemukan tujuan hidup dan potensi terbaiknya. Supaya manusia-manusia di Indonesia, Asia, dan dunia, Mbak Uli, itu bekerja dengan penuh gairah. Jadi ada 3P yang selalu semua CTMers bersama dengan saya itu rutin menyampaikan itu. Temukan purpose, temukan potensi. Karena dengan 2P itu Anda akan bekerja dengan penuh gairah. Dan kalau sudah punya 3P ini, purpose, potential, dan passion, itu sudah siap untuk belajar menjadi seorang pemimpin yang lebih baik. Dan kalau semua orang di Indonesia ini, SDM kita ini belajar menjadi pemimpin yang lebih baik, maka sudah pasti itu hasilnya akan 10 kali lebih baik. Dan hasil yang 10 kali lebih baik, of course, untuk apa? Bukan untuk beli mobil mewah, rumah mewah, lalu nanti kita posting di Instagram, look at me. We don't do that, come on. Itu biarlah orang-orang lain yang mengajarkannya. Tetapi ujung dari semua perjuangan ini adalah better life for all. Menjadi bermanfaat untuk umat, kesejahteraan bersama. So, itulah Mbak Uli yang menjadi perjuangan kita bersama. Dan akhirnya muncul yang namanya TML Practitioners, yang nanti mulai bulan Maret, teman-teman CTMers ini dari berbagai macam latar belakang, itu akan mengajarkannya. Dan bahkan mereka mau begini loh, bayar semampu Anda. Oke. So I think itulah the power of vision, the power of mission. Bukan Eloy-nya yang hebat, tetapi Tuhan yang memberikan kesempatan kepada Eloy untuk menemukan misi itu. Dan akhirnya saya yakin ada ribuan orang lain lagi di Indonesia ini yang akan mau menjadi seorang CTMers untuk mengajarkan theocentric motivation and leadership untuk Indonesia dan dunia yang lebih baik. Nah, sekarang kita akan berikan kesempatan kepada bapak-bapak yang hebat ini menginspirasi kita dengan kalimat-kalimat inspirasinya. Silakan Mbak Uli. Oke, wah ini yang nanti juga ya. Silakan kita mulai dari Pak Janto, CTM. Bagaimana Pak kalimat inspirasinya? Silakan. Oke, thank you Pak Eloy. Pak Eloy ini terlalu merendah nih Mbak Uli. Jadi satu hal gini Mbak Uli, waktu saya belajar TML gitu ya. Jadi theocentric itu kan pusatnya ke Tuhan gitu ya. Dan tadi Pak Eloy sudah menjelaskan ke kita gitu ya. 3P tadi tuh yang sangat powerful itu. Jadi kita percaya bahwa manusia itu diciptakan Tuhan pasti ada tujuannya gitu kan ya.
Sama seperti orang bikin pensil gitu ya, menciptakan pensil, pasti ada tujuannya, yaitu untuk menulis atau untuk menggambar gitu ya. Demikian juga misalnya orang menciptakan mikrofon gitu untuk supaya suaranya terdengar dengan lebih baik gitu ya. Nah, manusia juga harus tahu, Mbak Uli, gimana caranya dia menemukan tujuan hidupnya. Nah, dari mana dia taunya? Yang pasti ya dari penciptanya dong ya. Jadi dia tanya sama penciptanya. Nah, ini yang keren juga nih dari Theocentric Motivation and Leadership kalau kita belajar dari buku An Invitation of TML-nya Pak Elo ini gitu ya. Oke. Nah, kalau kita belajar motivasi-motivasi yang lain, kalau ya semua itu pasti mengajarkan kalau lu mau jadi lebih baik, kalau kalian mau sukses, yang dirubah apa? Mindset, gitu ya. Cara ya udah di program ulang aja mindsetnya gitu ya, pasti akan bisa lebih baik. Betul. Jadi itu sama aja kayak hukum tabur tuai gitu ya. Jadi kalau kita kerja keras, kalau kita pintar ngatur strategi, kemudian kita kampiun di dalam eksekusi, pasti hasilnya baik gitu kan ya. Nah, bedanya apa nih dengan Theocentric Motivation? Ya, bedanya adalah baiknya menurut siapa gitu ya. Baiknya menurut siapa dulu gitu ya. Sama kalau di TML, ya baiknya menurut sang pencipta dong, yang menciptakan kita dong baiknya, betul ya. Sama kayak misalnya tadi lah contoh pensil gitu. Pensil itu dikatakan baik oleh penciptanya waktu dia memang bisa dipakai dengan baik untuk menulis atau menggambar gitu kan ya. Tapi pensil itu kan bisa juga dipakai untuk melukai orang gitu ya. Bisa tusuk orang gitu. Ya. Sukses juga. Tidak sesuai peruntukannya ya. Sukses juga itu melukai orang, tapi itu bukan tujuannya. Karena yang tahu tujuannya adalah si sang penciptanya gitu ya. Nah, karena itu supaya hidup ini tidak hanya berhasil seperti tadi gitu ya, nggak bisa kita cuma merubah dari sisi mindsetnya, Mbak Uli. Okay. Jadi ada yang harus dirubah, yaitu apa? Itu hatinya. Jadi kita harus merubah hati, karena pintu masuk agar roh itu bisa pulih dan kembali kepada tujuannya adalah melalui hati. Dan inspirasinya gini, yang juga keren, hati itu nggak bisa diprogram ulang oleh manusia, gitu ya. Jadi kalau kita sakit hati, nggak bisa nih diprogram ulang aja balik lagi ke yang senang, nggak bisa. Nggak bisa segampang itu kita merubah. Jadi kita butuh Tuhan. Jadi kita butuh Tuhan tuh yang mengerjakannya itu dalam hati kita. Itulah theocentric. Tuhan itu menjadi pusatnya. Jadi begitu Tuhan mulai gitu ya, maka manusia tuh nanti akan meneruskannya pelan-pelan, tapi pasti hati kita akan semakin bersih dan semakin jernih. Dan satu hal lagi sih yang saya mau sharing Kak Mbak Uli, yang keren nih. Tuhan itu selalu pakai orang-orang yang sederhana dan kekurangan. Ya, karena apa? Karena ketika orang-orang itu berhasil melakukan tugas yang dipercayakan kepadanya, atau tujuan yang Tuhan berikan kepadanya, maka tadi seperti Pak Helen bilang, semua orang tahu yang hebat itu bukan dia, yang hebat itu Tuhan. Gitu. Dalam bro, dalam banget. Siap. Wah ini ya harus satu sesi sendiri untuk Pak Yanto, untuk Pak Hendrik gitu ya. Lalu untuk Pak Toto, Pak Mustafa gitu ya, untuk masing-masing. Tapi next, kita lanjut lagi untuk kalimat inspirasi, kutipan inspirasi dari Pak Toto. Boleh, silakan Pak. Sebelum kita break ya, silakan. Oke, terima kasih Pak Uli. Nah, ini luar biasa banget ya. Sesi kali ini kita sudah mendengar banyak insight-insight yang luar biasa. Satu yang saya mau bagikan di sini Mbak Uli ya, dan juga smart listener. Satu kutipan dari seorang dokter, Gary Hamel. Ya, dia mengatakan begini, a noble purpose inspired sacrifice, stimulate innovation and encourages perseverance. Kurang lebih terjemahannya seperti ini. Sebuah tujuan mulia itu mengilhami pengorbanan, merangsang inovasi, dan mendorong ketekunan. Nah, gimana pertanyaan berikutnya? Gimana kita bisa punya satu tujuan yang mulia? Yang tadi Pak Yanto sudah jelaskan. Jika itu bukan semuanya berasal dari Tuhan, Sang Pencipta kita. Ya, dari sana juga orang-orang itu nantinya akan menginspirasi setiap orang yang lain untuk mempunyai hidup, ya, tujuan hidup yang selalu memikirkan orang lain. Bukan cuma dirinya, bukan cuma
kebutuhannya tadi. No, kita juga hidup ini harus mempunyai tujuan, yaitu bisa menjadi pengaruh, membawa impact yang besar kepada komunitas atau lingkungan di mana kita berada. Nah, di sini nyata akan kontribusi kita. Dan mesti diingat nih Mbak Uli ya, bahwa setiap orang hidup itu bukan dilihat dari lamanya dia hidup, tetapi apa dampak yang bisa dirasakan bagi orang sekitar. Kita nggak usah muluk-muluk kalau mau membantu orang jauh-jauh gini. Coba kita lihat, tengok kiri kanan tetangga kita, keluarga kita, atau bahkan asisten rumah tangga kita. Hidupnya sudah baik nggak? Kalau dia nggak baik, ataupun misalnya kita katakan dalam contoh hal kecil, kalau kita makan yang enak, sementara dia makan yang ya boleh dibilang sisa begitu. Apakah panggilan hidup kita seperti itu? Tentu tidak. Nah, jadi apa yang membuat ketika kita hidup dan berada dalam satu komunitas ini, ya, dampak orang sekelilingnya ini merasakan. Kalau kita pergi, mereka akan menyesali, kenapa ya Bapak ini pindah? Oh, kenapa ya Mbak Uli itu pindah rumah? Padahal kalau Mbak Uli enak loh, menyenangkan dan sebagainya. Nah, inilah artinya kita hidup untuk siap memberi dan berbagi bagi sesama kita, untuk menjadikan dunia ini, Mbak Uli ya, lebih baik, dan lebih baik lagi. Oke, Pak Toto, terima kasih, luar biasa. Ini dua dulu ya, Pak Eloy ya. Nanti tanggapan Pak Eloy juga. Tapi di sesi berikutnya kita harus jeda segera. Nanti kita akan kembali Smart Listener dalam perbincangan kita di Smart Motivation. Kami kembali setelah jeda berikut ini. Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Eloy Zaluhu, founder and master teacher of TML, Theocentric Motivation and Leadership, kembali memberikan kesempatan kepada 25 orang terpilih untuk menjadi Certified Theocentric Motivator batch kelima tahun 2022. Dilatih secara langsung oleh Master Teacher Eloy Zaluhu, dapatkan sertifikasi dan legalitas untuk mengajarkan materi pelatihan Theocentric Motivation and Rave Sales Principles di seluruh Indonesia. Pelatihan dilaksanakan secara virtual online 16-17 September dan 23-24 September 2022. Dapatkan penawaran khusus yang terbatas, segera daftarkan diri Anda ke 0813 983 98127 atau 0818 0890 9199. Be the next certified Theocentric Motivator and Rave Sales Trainer. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluhu. Smart Motivation. Terima kasih Anda masih bersama kami, Smart Listener, di perbincangan malam hari ini di Smart Motivation, Sekolah Kehidupan dan Kepemimpinan versi TML Practitioner bersama TMers yang sudah bergabung bersama kita. Ada Pak Yanto Widodo CTM, ada Pak Sudianto Hartono CTM, ada Pak Hendrik Santosa CTM, Pak Abdul Mustafa CTM, pastinya juga Pak Eloy Zaluhu yang setiap Smart Motivation membantu kita memahami lebih detail lagi apa yang kita perbincangkan dan membuat kita semakin menemukan nih gairah hidup kita gitu ya. Pak Eloy, tadi sudah dua yang menyampaikan kalimat inspirasi, kutipan inspirasi gitu ya. Pak Eloy mau tambahkan atau bagaimana, silakan. Thank you. Sebentar lagi kita akan belajar juga dari Pak Hendrix ya. Yes. Sebelumnya jadi begini Smart Listeners, sahabat TML. Di dalam perkembangan teknologi ini ya, dan khususnya media sosial, itu bisa tiba-tiba penceramah baru datang. Semua orang bisa menjadi filsuf dadakan, tiba-tiba mengajar sana sini. Dan kalau pengajarannya bagus, itu kita tentu saja bersyukur. Tetapi
Sama seperti profesi-profesi lain, Bapak dan Ibu, itu ada saja orang-orang yang menjalankan profesi sebagai filsuf, penceramah, motivator, tetapi ternyata kalau kita tidak menganalisa apa yang disampaikan itu bukan membuat kita semakin dekat dengan Tuhan, tetapi justru kita semakin jauh. Nah, disitulah kenapa Bapak-Bapak ini masih ada 31 orang lagi, jadi totalnya ada 35 Certified Theocentric Motivators, dan nanti di bulan September kita akan buka batch yang berikutnya supaya semakin banyak orang yang mengajarkan prinsip TML ini di berbagai tempat. Nah, tapi saya mau dengar dari Pak Hendrix. Silakan Pak Hendrik. Inspirasi kita. Pak Hendrik, silakan Bro. Ya, terima kasih Pak Eloy dan juga Mbak Anastasia Uli Ya, Pak. dan juga seluruh smart listener di seluruh tanah air Indonesia. Yes. Ya, dan mohon izin Mbak Uli, saya sedikit sharing ya. Dan ini menjadi sangat penting sekali ini karena salah satu motivasi saya untuk mengikuti sertifikasi Theocentric Motivation yakni adalah sebuah keprihatinan ya di dalam melihat kondisi yang tidak sedikit ya kami melihat baik pemuda ataupun pemudi yang tidak sanggup melanjutkan studinya hingga jenjang perkuliahan dan kebanyakan dari mereka pada akhirnya menganggur dan tidak sedikit juga mereka yang sudah lulus kuliah pun ya pada akhirnya kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Nah, smart listener yang kita khawatirkan ya dari pengangguran itu adalah besarnya potensi mereka untuk bisa masuk ke dalam pergaulan dan gaya hidup yang salah seperti contohnya narkoba ya kemudian seks bebas dan lain sebagainya dan itu semua bisa dengan mudah sekali diakses melalui teknologi yang begitu canggih saat ini ya yang seharusnya mereka mendapatkan tingkat taraf hidup yang lebih baik untuk mendapatkan kesempatan untuk belajar, berlatih, bekerja untuk mencapai hasil dalam kehidupan yang lebih baik dan lebih maksimal lagi. Nah, smart listener dan Mbak Uli dari beberapa orang yang telah berhasil saya wawancarai, ya, pada umumnya mereka mengatakan hal yang hampir sama dalam memandang dirinya atau identitasnya atau citra dirinya. Dengan mengatakan bahwa dirinya itu tidak berdaya, sulit belajar, terbelakang, miskin, dan bahkan merasa tidak berharga di mata masyarakat. Nah, inilah kutipan yang ingin saya sampaikan kepada smart listener di seluruh tanah air Indonesia di buku An Invitation to TML di bab 7 tentang identitas diri pada halaman 93. Di situ dinyatakan bahwa identitas atau cara memandang diri sendiri itu sangatlah penting dimiliki oleh semua orang di dalam bidang apapun. Bahkan dapat disimpulkan bahwa kesuksesan dalam bidang apapun tidak akan pernah melebihi tingkat identitas dirinya. Nah, smart listener, maka daripada itu ini menjadi sangat penting. TML practitioner ini hadir di tengah-tengah masyarakat di seluruh pelosok masyarakat di Indonesia karena dapat memberikan sebuah alternatif pengajaran sekolah kehidupan sehingga bisa membangun identitas dirinya menjadi lebih utuh. Nah, lebih utuh itu yang seperti apa ya Mbak Ulia dan smart listener? Yaitu cara pandang mereka terhadap diri mereka sendiri, yaitu lebih memandang dirinya berharga. Kemudian berdaya dan mensyukuri kehidupan dan bertekad menjalani setiap menit dengan baik agar mencapai hasil maksimal sehingga mereka menjadi pribadi yang semakin tangguh dan mampu memberikan manfaat kepada dunia. Wah, baik. Terima kasih. Wah, ini semangat banget ya. Lanjut dulu ya Pak Elo ya. Ya, untuk silakan. inspirasi berikutnya Pak Mustafa, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Uli. Dan juga saya menyapa sahabat-sahabat smart listener di seluruh Nusantara. Baik, saya akan mengawali malam ini dengan bahasa sukses itu sebuah pilihan, maka komitmen terhadap pilihan kita dan perjuangkan pilihan kita. Nah, kebanyakan di masyarakat umum banyak orang mengartikan sukses itu adalah dia punya cita-cita kemudian berhasil itu sukses. Atau ingin sebuah mobil, dia berusaha kemudian dapat mobil itu sukses. Atau ingin dapatkan jabatan tinggi, dia berhasil itu sukses. Nah, antiknya, uniknya
dalam definisi theocentric motivation and leadership, ini mengartikan kesuksesan itu adalah utamanya kesetiaan melakukan yang terbaik, bahkan 10 kali lipat melakukan yang terbaik sesuai dengan peluang dan potensinya yang dimiliki masing-masing. Bahwa kemudian orang tersebut dapat jabatan, dapat harta yang berlimpah, dapat kemewahan, bahkan dapat ketenaran, ini hanya buahnya saja, hanya bonus dari Tuhan saja. Dan nggak boleh buah itu atau tujuan itu menjadi tujuan utama. Oh, kenapa? Kenapa nggak boleh? Kalau sampai ketenaran, jabatan, kemudian harta berlimpah jadi tujuan utama, nanti dia bisa menghalalkan segala macam cara. Atau kecewa. Nah, inilah yang kadang-kadang kita ngeliat teman kita, kecewa, karena tujuannya harta, tujuannya jabatan. Padahal sukses itu, menurut theocentric motivation and leadership, ada kesetiaan melakukan yang terbaik. Bahkan 10 kali lipat, bangun pagi-pagi, berpakaian rapi, datang lebih pagi, belajar lebih giat, mengerjakan lebih giat. Ini yang namanya kesuksesan. Sehingga kalau dia nggak dapat jabatan, nggak dapat harta berlimpah, dia tidak akan kecewa. Dan tidak melakukan hal-hal yang di luar hukum. Atau menghalalkan segala macam cara. Dan kesetiaan ini menjadi rutinitas, menjadi sebuah ritual. Sehingga dia bisa menjadi lebih baik dan bisa mencapai sukses. Ini yang bisa saya sampaikan Mbak Uli dan Smart Listener. Semoga kita bisa menjadi orang sukses, komitmen, dan perjuangkan dengan setia melakukan yang terbaik. Selamat malam Mbak Uli. Yeay. Terima kasih Pak Mustafa. Wah, luar biasa Pak Eloy. Oh man, I'm speechless. Oh man. Mbak Uli, saya ini lahir di Gubuk. Hari kemarin 25 Januari saya merayakan ulang tahun ke-45 Mbak Uli. Oh, happy birthday Pak Eloy. Happy birthday Pak Eloy. Thank you dan thank you. Saya tidak pernah terpikir Mbak Uli bahwa saya bisa mendengar bapak-bapak hebat ini menyampaikan kalimat-kalimat seperti tadi. Dan benar, bukan karena Eloy-nya hebat. Saya sih hanya berharap ya, teman-teman di luar sana yang merasakan di dalam hatinya itu, God is calling you to do something. Listen to me, man. Obey. Udah taat aja udah. Kalau Tuhan memanggil, mengundang Anda untuk melakukan sesuatu, entah membangun sebuah sekolah buat anak-anak yatim, entah itu membantu janda-janda, entah itu memperjuangkan hak-hak ya secara hukum bagi orang-orang yang tidak mampu dan tidak berdaya. Tetapi Anda merasa, mana duitnya? Udah. Listen. Gue juga dulu 20 tahun yang lalu nggak pernah kepikir bisa seperti ini. Mana mungkin saya bisa mendatangkan bapak-bapak hebat ini. Saya ini dari Gubuk sampai hari ini tempat saya lahir itu nggak ada aspalnya, bos. Setia saja, persis seperti yang dikatakan Pak Mus tadi. Udah setia aja lah. Dan by the way, Bapak dan Ibu, dengarkan seluruh Indonesia. Bapak bertiga ini akan mengajar mulai bulan Maret nanti. Setiap hari apa Pak Janto? Saya lupa lagi. Kamis ya? Kamis. Setiap hari Kamis malam, jam 7 sampai jam 9. Keempat orang ini, Mbak Uli, akan memberikan hidupnya sekali seminggu, setiap Kamis malam, mengajarkan mengenai theocentric motivation and leadership. Dan dari pengalaman-pengalaman mereka bekerja, dan semuanya untuk misi yang sama, menolong individu, supaya menjadi lebih baik. Persis yang kata Pak Henry tadi sampaikan. Kalau saya pasti daftar di kelas bapak-bapak berempat ini. Pak Mustafa ini sekali lagi seorang atlet, dia membanggakan menolong Indonesia dengan emas. Juga seorang hakim, dokter ini.
Tapi waktu berbicara mengenai spiritual, nah indahnya di dalam theocentric motivation, apapun agamanya, welcome. Selama Anda punya hati untuk mencintai Allah Tuhan dan mencintai sesama. Dari sana, kita berbuat baik untuk Indonesia. Siap. Oh, man, this is good. Saya kembalikan Mbak Uli karena saya tahu sudah waktunya istirahat. Siap. Kita break dulu. Kita masih ada satu sesi lagi ya. Smart Listener, silahkan bergabung bersama kami di Smart Motivation. Kami kembali setelah jeda. Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda simak dalam Smart Motivation bersama Eloy Zaluku. Smart Motivation. Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Smart Motivation, Sekolah Kehidupan dan Kepemimpinan versi TML Practitioner bersama CTMers. Kami sapa Anda yang mendengarkan melalui aplikasi Jux Music, Anda yang ada di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, lalu juga Medan, Palembang, Pekanbaru, Manado, Makassar, Halo Balikpapan, dan juga Banjarmasin. Anda yang mendengarkan melalui streaming radio smartfm.com. Semoga perbincangan kami malam hari ini membawa dampak positif tersendiri untuk kita semua, Smart Listener, bersama dengan orang-orang hebat dari CTM, Certified Theocentric Motivation. Betul Pak Elo ya? Motivator, jadi izin. Motivator. Jadi CTM mengajar TML. Okay. Certified Theocentric Motivator mengajarkan pembelajaran konsep Theocentric Motivation and Leadership. Leadership. Itu adalah motivasi, pembelajaran motivasi. Kita belajar dari the power of mind. Di dalamnya juga ada NLP, positive psychology. Kita belajar mengenai leadership dari berbagai macam sumber dan ahli. Tapi kita integrasikan pembelajaran itu dengan spiritual. Bukan bicara agama. Ini beyond religion. Lintas agama. Dan dengan demikian, sebetulnya ini miniatur Indonesia. Dari berbagai suku agama di Indonesia ini kita rangkul. Dan di sini kami tidak ada waktu untuk menghakimi, kecuali Pak Hakim menghakimi. Tapi intinya adalah bagaimana kita menyebarkan kasih sayang. Karena di dunia ini semakin banyak orang yang kekurangan, merasa tidak disayangin, merasa tidak dihargain, sehingga dia berlomba-lomba dengan cara yang tidak baik, dan disitulah para CTMers ini hadir. Seperti itu Mbak Uli, kalau ada pertanyaan kita bahas, kalau tidak, ini teman-teman sudah mempersiapkan closing statement-nya, dan saya pasti jawabannya ini, semuanya ini. Silakan Mbak Uli. Ini pertanyaan yang dari minggu lalu sebenarnya sudah ditanyakan oleh Smart Listener juga. Ini sistem pertemuannya, ini tatap muka kah? Atau karena sekarang juga masih kondisi demikian, kita pakai digital gitu, maksudnya dengan daring, dengan jaringan. Silakan Pak. Thank you Mbak Uli. Jadi ini virtual. Betul ada hybrid. Tetapi itu kelas yang saya isi. Itu pun 2 hari berturut-turut, Jumat dan Sabtu. Tetapi tentu kita akan melakukan itu setelah kita lebih aman dengan kondisi COVID. Saat ini full virtual. Zoom mulai bulan Maret, dan itu 6 kali berturut-turut. Jadi 6 minggu. 6 minggu berturut-turut. Kalau mengikuti kelas dari Pak Janto dan tim, itu hari Kamis malam jam 7 sampai jam 9. Mengajarkan ada workbook. Kan saya menulis buku An Invitation to TML, 388 halaman, ada 25 bab. Lalu saya bikinkan workbooknya, ada panduan pertanyaannya. Dan bapak-bapak sebagai CTMers ini yang akan memandu diskusi, memberikan coaching kepada grup yang mereka pimpin. Dan harapan saya itu mentransformasi kehidupan. Pasti, yakin saya. Baik, terima kasih Pak Eloy. Ini kita langsung persilahkan CTMers yang sudah bergabung di malam hari ini untuk closing remark-nya. Masing-masing 15 detik ya, kurang lebih ya Pak Eloy. Mohon izin, silakan. Kita mulai dari Pak Mus, silakan Pak Mustafa. Baik, terima kasih Mbak Uli. Closing statement saya adalah jika kita ingin sukses, setialah melakukan yang terbaik, jadikan ia kebiasaan sebagai ritual
Karena bahasanya Pak Elo di tahun 2016 mengatakan sukses is daily ritual. Sukses itu adalah ritual harian dan bukan instan. Karena sukses yang instan itu adalah sebuah mitos. Menurut Pak Elo begitu. Ini sejalan juga dikatakan oleh Tony Robbins yang mengatakan ritual define us. Bahwa kebiasaan harianlah yang menentukan hasil apapun yang akan kita terima. Baik, salam sukses selalu, setialah melakukan yang terbaik. Terima kasih Pak Uli. Ya, mantap. Terima kasih Pak Mustafa. Next, kita ke Pak Hendrik. Pak Hendrik, silakan. Masih di mute. Ya, terima kasih Mbak Uli dan Smart Listener. Melihat berbagai masalah kehidupan yang melanda di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya bagi saudara-saudara kita yang mengalami krisis identitas, TML akan hadir memberikan alternatif pengajaran sekolah kehidupan sehingga bisa membangun identitas dirinya yang lebih utuh, lebih memandang dirinya berharga, berdaya, dan mensyukuri kehidupan dan bertekad menjalani setiap menit dengan baik agar mencapai hasil maksimal sehingga kesempatan demi kesempatan pun akan hadir untuk mereka. Kami para Citimers mengajak para seluruh Smart Listener beserta kerabat untuk segera mendaftarkan diri ke dalam TML Practitioner, Sekolah Kehidupan dan Kepemimpinan ke tempat pendaftaran yang telah kami sediakan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Lalu berikutnya kita ke Pak Toto. Silakan Pak Toto. Baik, terima kasih Mbak Uli. Kami sebagai CTML itu akan sangat senang dan kami sebenarnya rindu untuk mengundang semua Smart Listener dimanapun Anda berada untuk boleh ikut serta segera mendaftar untuk satu event yang luar biasa ini, di mana TML Practitioner ini dibuka untuk semua generasi, lintas generasi, baik itu milenial maupun yang baby boomer semua. Monggo, mari kita bergabung bersama untuk belajar dalam satu wadah sekolah kehidupan dan kepemimpinan ya, yang akan mengembangkan passion kita ini, potensi kita ini untuk menghasilkan 10 kali lipat dari hasil yang sekarang. Kami rindu sekali lagi mengundang dan menunggu untuk setiap Smart Listener dimanapun Anda berada untuk bergabung segera. Jangan lewatkan kesempatan ini. Demikian, Pak Uli. Terima kasih Pak Toto. Ada Pak Janto juga yang siap memberikan closing remark. Silakan. Oke, thank you Mbak Uli. Oke, Smart Listener seperti tadi yang saya share gitu ya. Tuhan itu kasih anugerah buat kita. Merubah seorang individu dari hatinya gitu ya. Artinya orang yang hatinya kotor, redup, berbuat semaunya, tapi dalam kasihnya yang nggak terbatas dan nggak bersyarat itu Tuhan bekerja, membersihkan dan menghidupkan nuraninya. Kenapa Tuhan mau begitu? Karena Tuhan sayang sama kita. Jadi Smart Listener, mau nggak kita kembali kepada tujuan yang telah ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa? Kalau teman-teman mau, mari saya mengundang kita semua, kita kembali kepada tujuan yang Tuhan tetapkan. TML Practitioner akan membantu kita semua. Jadi jangan ragu, hubungi kami dan daftar sekarang. Itu loh. Dan para Smart Listeners bertanya, daftar kemana? Mbak Uli, saya sampaikan nomornya ya. Silakan. 0813 983 98127. Tadi sudah ada juga di spot yang sudah disebutkan tadi ya. Tetapi juga sebenarnya di masing-masing IG ya, teman-teman ini Pak Hendrik Santoso ada IG-nya sesuai dengan nama ya Pak Hendrik. Demikian juga dengan Pak Abdul Mustafa, juga saya Eloy Zaluhu dan DTML Community. Bapak dan Ibu bisa mencari informasi di sana. Begini Mbak Uli, kira-kira 1 menit dari saya Mbak Uli ya. Siap. Bapak-bapak yang ada di sini ini, kalau mereka mencari uang, mereka tidak mencarinya dengan jalur ini. Tetapi kalau mereka ada di sini, dan kenapa mereka mau mengambil risiko untuk memperjuangkan misi ini? Karena mereka tahu, generasi ini, khususnya X, bahkan mulai dari millennials ya Mbak Uli, X,
alfa dan seterusnya, itu seperti sedang berdiri di ujung jurang. Dengan berbagai macam godaan yang ada. Dan kalau tidak ada orang yang berjuang, kita akan menyesal di kemudian hari. Karena kita tidak mungkin bisa memanen apa yang tidak pernah kita tanam. Harus ada orang yang menanam. Dan itulah yang dilakukan oleh bapak-bapak ini, saudara-saudaraku ini, sahabat-sahabatku ini. Bapak dan Ibu TML practitioners, Anda tidak diberikan kesempatan mengajarkan pengajaran TML. Itu hanya khusus CTMers. Tetapi Anda diajak untuk melewati namanya know, do, be. Kenali apa itu prinsip TML supaya Anda tidak terombang-ambing di berbagai macam pengajaran dunia ini. Termasuk New Age Movement, gerakan zaman baru yang ada di mana-mana. Yang kedua, do, lakukan. Makanya Anda butuh coach. Itulah yang teman-teman ini lakukan. Then be, jadilah itu menjadi gaya hidupmu. Sehingga pada akhirnya kalau Anda mengatakan, aku juga mau ngajarin itu. September ada kelas Certified Theocentric Motivator. Dan kemudian Anda juga bisa mengajarkan prinsip yang sama. Untuk apa? Indonesia, Asia, dan dunia. Yang 10 kali lebih baik, lebih sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Mbak Uli, dan terima kasih kepada semua sahabatku yang hadir. Saya mau tepuk tangan untuk Pak Eloy dan semua CTMers yang hadir malam hari ini. Terima kasih sudah memberikan banyak sekali semangat, motivasi, sukses untuk event-event berikutnya. Lalu juga sukses juga untuk bisa menemukan dan membantu semakin banyak orang menemukan gairah hidup mereka, begitu ya. Terima kasih Pak Yanto, terima kasih Pak Toto, terima kasih Pak Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Mustafa, Pak Eloy, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi minggu depan. Smart Listener juga terima kasih sudah bergabung. Saya Anastasia Uli. Saya Eloy. Saya Hendrik. Saya Yanto. Saya Toto. Saya Abdul Mustafa. Katakan yes I can. Yes, I can. Keep the smile. The connection. Share. Telah Anda ikuti Smart Motivation bersama Eloy Zaluku, the one and only Theocentric Motivator, Sales Training, Expert, and Performance Consultant. Terima kasih dan sampai jumpa.